Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nur Syahidah dari kelas A630 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa bank dalam negeri. Jasa layanan dan produk-produk perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan keuntungan bagi bank semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank ini. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang bisa dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik pula. Banyak langkah yang harus disiapkan seperti kesiapan bank dalam permodalan, menyiapkan SDM yang handal, dan juga didukung dengan kecanggihan teknologinya. Keuntungan dari jasa bank. Yang pertama, biaya administrasi. Biaya ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. Kemudian biaya kirim. Diperoleh dari jasa pengiriman atau yang biasa disebut dengan transfer, baik transfer dalam negeri ataupun luar negeri. Biaya tagih, jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa clearing dan jasa inkaso. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Untuk selanjutnya, biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibedakan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Yang terakhir adalah biaya sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas safe deposit box, dan besarnya sewa tergantung dari besarnya safe deposit box yang dipakai. Macam-macam jasa perbankan. Ada pengiriman uang atau transfer, inkaso, clearing, bank garansi, safe deposit box, bank card, bank draft, cek wisata atau travel check, letter of credit, menerima setoran, dan yang terakhir, menerima pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari jasa bank dalam negeri ini. Yang pertama adalah pengiriman uang atau transfer. Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah atau transfer, baik transfer uang keluar atau masuk, akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Artinya, bila salah satu cabang mendebet, cabang lain mengkredit. Yang kedua adalah inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah atau baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan atau pembayar atau tertarik berada di tempat lain, dalam atau luar negeri, menyetujui pembayarannya. Warkat inkaso. Yang pertama, warkat inkaso tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, biliet giro, wesel, dan surat berharga. Yang kedua, warkat inkaso dengan lampiran, yaitu warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen. Yang kedua adalah jenis inkaso. Yang pertama, inkaso keluar merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini, bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lainnya di kota lain. Inkaso masuk merupakan kegiatan yang masuk ke warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Selanjutnya adalah clearing. Clearing adalah penagihan warkat atau surat berharga seperti cek dan biliet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Besarnya biaya penagihan juga tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, bank garansi.
Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan. Hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji, perjanjian bisa berupa perjanjian jual beli, sewa, kontrak-kontrak, pemborongan, dan lain-lain. Jenis bank garansi. Bank garansi pembelian, bank garansi bea cukai tembakau, bank garansi penangguhan biaya cukai, bank garansi tender atau bid bond. Selanjutnya, bank garansi pelaksanaan performance bond, bank garansi uang muka, dan bank garansi pemeliharaan. Safe Deposit Box. Safe Deposit Box adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat penyimpanan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Barang-barang berharga yang dititipkan dengan menggunakan Safe Deposit Box akan aman dari bahaya pencurian atau pembakaran. Nasabah yang menggunakan jasa ini akan dikenakan biaya sewa yang jumlahnya tergantung kebijakan pihak bank. Selanjutnya, barang yang dapat disimpan dalam Safe Deposit Box adalah mata uang, barang berharga logam mulia, kertas-kertas berharga, sertifikat, atau dokumen-dokumen penting lainnya. Kemudian, barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis. Bank card. Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik adalah kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli, biasanya pada supermarket. Nasabah yang menggunakan jasa layanan ini harus membayar iuran tahunan yang sejumlahnya sesuai dengan perjanjian dengan pihak bank. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pelunasan dan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan apabila melewati waktu yang telah ditentukan. Bank draft. Bank draft adalah surat berharga yang berisi perintah bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjukkan pada waktu yang telah ditentukan. Keuntungan bank draft. Yang pertama, lebih aman dari uang tunai karena jika bank draft tersebut hilang atau dicuri, pemilik dapat melakukan stop payment. Uang akan dikembalikan atau dapat juga menerbitkan bank draft yang baru. Yang kedua, kurs dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan TT. Cek wisata atau traveler check. Wisata atau cek perjalanan, cek ini biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang senang bepergian. Traveler check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Keuntungan dari traveler check adalah memberikan kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang, memberikan rasa percaya diri, dapat dijadikan cenderamata atau hadiah untuk relasi, biasanya tidak ada biaya apapun. Selanjutnya, Letter of Credit atau LC. Letter of Credit atau LC adalah surat kredit yang diberikan bank kepada importir dan eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka. Manfaat dari LC adalah penerimaan biaya administrasi berupa provisi atau komisi yang merupakan fee-based income bagi bank. Kemudian, pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank. Selanjutnya, pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada. Menerima setoran. Jenis layanan ini adalah yang paling sering dimanfaatkan oleh nasabah. Keuntungannya adalah lebih praktis dan aman. Dalam hal ini, bank membantu nasabah dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, di antaranya pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah. Yang terakhir adalah melayani pembayaran. Sama halnya dengan menerima setoran, bank juga melayani pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya, seperti membayar gaji atau pensiun atau honorium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus atau. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah, jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Yang pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit.
Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Yang kedua adalah dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjam. Thank you for attention.